Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunannya untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepadanya. Hati manusia yang sering berbolak-balik, apalagi mendekati hari kiamat, yang musibah-musibah, balak-balak, ujian-ujian, petaka-petaka banyak, besar dan berat, yang kita diperintahkan untuk segera berbekal dan berbekal, sehingga ketika masa berat itu tiba kita punya bekalan, harapannya bisa bertahan. Pagi iman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Akan datang masa seperti itu. Mumpung itu belum tiba, kita diperintahkan segera berbekalah. Kenapa? Karena hakikat kehidupan itu di akhirat. Kita di dunia kelasnya hanya wong lelungan, musafir. Yang pesan Nabi SAW, kun fit dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia sebagai orang asing yang punya hajat di sebuah tempat, selesai dia pulang, atau sebatas penyeberang jalan, yaitu musafir, urusannya selesai dia pun juga akan pulang. Lamanya kita di dunia hanya seperti itu, tidak selama-lamanya. Nabi Adam dicetak surga, nanti juga akan kembali. Yang semuanya dipersilakan untuk masuk surga, kecuali yang tidak mau. Pesan Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Maknanya disilahkan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Para sahabat tanya, wa man ya'ba Rasulullah, dan siapa disilahkan masuk surga kok enggak mau? Jawab Nabi SAW, man ato'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang di dalam kehidupannya menghamba kepada Allah, cara taatnya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sebagai uswatun hasanah,
itu tanda dia disilahkan masuk surga mau. Semoga kita termasuk yang demikian. Tapi apabila walaupun punya niat ibadah, bekerja keras beribadah, tapi caranya nggak mengikuti sunnah Rasul, agama ngarang dewe, melu umumi, akhirnya peribadatannya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, berarti dia maksiat kepada Nabi. Maka orang yang kayak begitu, walaupun maunya masuk surga, tapi hakikatnya dia menolak karena lewat jalan lain, yang jalan itu tidak akan pernah menuju ke surga. Nah, karena permasalahannya ke sana, makanya kita wajib bekerja keras untuk menjadi orang yang sukses. Siapa orang sukses itu? Telah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah betul-betul keberuntungan. Sementara kehidupan dunia, walaupun orang mengatakan sukses, itu kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal, akan ditinggalkan. Bahkan apabila tidak bisa menggunakan dunia untuk taat, malah hisabnya sangat berat. Semisal orang tidak mau zakat ketika dia sudah kaya, kalau bentuknya itu emas perak, akan diwujudkan setrika untuk menyetrika badan, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Harta malah menjadi siksa. Bila itu bentuknya onta, dia tidak mau zakat ketika waktunya tiba, karena wajib, akan disiapkan lapangan luas, dia dibaringkan, onta dibariskan, satu persatu onta datang menginjak-injak, menggigit-gigit sampai puas, lalu berganti berikutnya, berikutnya, berikutnya. Ketika yang terakhir sudah, yang pertama siap. Itu contoh orang menggunakan dunia bukan untuk taat. Maka daripada itu, asli kehidupan itu di akhirat dengan aman neraka, masuk ke dalam surga, dan kita bersyukur kepada Allah sampai kesempatan kali ini kita masih istiqomah, hati kita masih ditetapkan dengan takwa. Semoga Allah menjaga kita sampai mati, yang kelak kita akan berkumpul di surga Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, kebutuhan takwa yang paling besar itu untuk masa depan. Enggak seperti kebutuhan orang kerja, belanja, masak, makan, selesai. Bukan. Tetapi menabung dan pembegalan ke depan yang sangat jauh dan berat. Yang kita diperintahkan, wa tazawwatu fa inna khairazati taqwa. Carilah bekal, golek sangu. Dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, yang dia nanti mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah Ta'ala siapa? Yang paling bertakwa. Yang dunia pun juga tidak akan ketinggalan fadilah, fasilitas, ketika takwa itu terjaga. Sejak Allah memberikan jalan keluar, rezeki datang dari arah yang tidak disangka, urusannya akan diberikan kecukupan, dimudahkan urusannya, digugurkan dosanya, dibesarkan pahalanya, akan diberikan hidayah, ilmunya bermanfaat sehingga bisa beramal dan semakin bermaslahat. Luas fadilah dari takwa, itu yang wajib untuk kita siapkan. Yang hari depan itu sangat berat sekali. Bila takwa terjaga, mati dengan istiqomah, beratnya nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya kita diperintahkan, ta'aruf ilallah fi raha ya'rafka fi syiddah. Hendaklah kamu mengenali Allah di waktu longgarmu,
mumpung hidup, mumpung sehat, mumpung aman, mengenal Allah dengan ilmunya. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Wajib belajar kitab ulama tempo dulu, karena Islam terjaga dengan tulisan ulama tempo dulu. Memang Allah telah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang turunkan Quran, sunnah masuk pada wilayahnya, pemahaman perilaku para sahabat masuk pada wilayahnya, itu juga yang kami jaga. Itu cara mengenali Allah pakai ilmu. Bila sudah, nanti akan mengenal keagungan Allah. Allah diagungkan, ditauhidkan. Allah satu-satunya yang diibadahi, cara Allah satu-satunya yang dipakai, rahmat Allah satu-satunya yang diharapkan. Setelah itu ia tegakkan sholat. Ada masjid, dipanggil hayya 'alas sholat, warka'u ma'aroki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Wajib berjamaah untuk dapat pahala berlipat-lipat. Bukan satu itu satu, tetapi 1 kali 27. Bahkan kelipatan yang kita nggak mampu untuk menghitung. Setelah itu bergaullah kepada masyarakat dengan memberikan maslahat, entah maslahat ilmu, maslahat harta, apa yang bisa kita sumbangsihkan, lalu jaga sampai mati. Itu cara mengenal kepada Allah. Bila itu kita memiliki, Allah telah berjanji akan mengenali kamu dikala kamu susah. Kapan kondisi susah? Maknanya berat. Kalau susah kecil-kecil kita sering sakit gigi, makan enak-enak kecokot, keselak, jalan landai, kesandung, kuku copot. Itu untuk pertimbangan. Mek koyo ngono, lorone wis koyo ngene, ndah niosuk ada prahara besar seperti apa. Dan kematian itu perhara dunia yang paling besar. Dan masing-masing orang itu akan mati dan berat. Apabila Allah tidak mengokohkan, gak menjaga, gak ada orang yang selamat, maka mumpung masih longgar, kenalilah Allah di kondisi semisal itu. Nanti akan genti dikenali oleh Allah, maknanya ditolong. Makanya apa yang telah kita miliki, kerjakan, jaga sampai mati, semata mengharapkan rahmat ridha Allah, ingin melihat wajah Allah di surga, aman neraka. Jaga sampai mati, yang nanti fadilahnya Allah menjelaskan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Orang yang punya prinsip Allah Rabbku, pencipta, pengatur, pengurus alam raya, nama-nama Allah 99 yang dikenalkan menunjukkan kerja untuk ngurus alam raya, menunjukkan keagungannya. Orang semakin mengenali dirinya semakin lemah dan hina, sehingga butuh kepada Allah, sehingga menghambanya kepada Allah, diwujudkan dengan taat, dijaga sampai mati. Itu namanya mengatakan Allah Rabbku, kemudian istiqomah. Apa fadilahnya? Waktunya mati tiba, nanti akan datang malaikat berduyun-duyun, banyak sekali, dengan wajah ceria, membawa kafan surga, minyak wangi surga, sambil memberikan hiburan. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu gak usah susah, kamu gak usah takut, gembira saja dengan surga yang kamu dijanji. Nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah, saya jadi walimu, mitra penolongmu, entah di duniamu maupun di akhiratmu. Di kesempatan itulah takwa betul-betul kita butuhkan. Tentunya siapapun mengidamkan kondisi seperti itu. Matinya istiqomah, ditanya di alam kubur bisa menjawab, dikatakan nam solehkan, silahkan tidur yang pulas, betul-betul istirahat. Amal soleh dijilmakan seseorang yang sangat cakep menjadi teman di alam kubur, sehingga dia tidak kesepian.
diajak berjalan, dibuka pintu neraka, bila kamu kafir itu tempatmu, karena kamu ndak, ditutup. Lalu dibuka pintu surga, karena kamu beriman itu tempatmu, dia mendapatkan hembusan angin surga. Dia mengatakan, ya Allah, segerakan kiamat, semoga saya segera ketemu harta dan keluargamu. Takwa fungsinya ke sana. Yang di situ kita diperintahkan, carilah bekal yang paling bagus, takwa. Dunia yang kita miliki, kita arahkan ke sana untuk mengenal Allah. Yang di depan kita sudah tahu bagaimana cara mengenal kepada Allah. Kalau gitu takwa itu apa? Ternyata fungsinya sangat besar. Ulama mendefinisikan dari takwa, yaitu ittikhadul wiqayah min sukhtillah wa adabih bi fi'lil awamir wa jtinabin nawahi. Takwa adalah memasang benteng supaya tidak terkena siksa dan murka Allah. Bentuk benteng itu apa? Punya ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami sebagaimana para sahabat paham dan mereka beramal. Jalan surga ia kerjakan dengan penuh harap, ketaatan ia kerjakan penuh harap, sedekah yang ia kerjakan penuh harap dapat imbalan dari Allah. Dan ketika ada kemaksiatan ia tinggalkan penuh rasa takut kepada Allah supaya semakin jauh dari dosa-dosa dan berbagai macam kemaksiatan. Itu mana takwa. Lalu berikutnya, orang terikat dengan syariat. Ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, sebagai media pembuktian ketundukan. Dan orang itu dikatakan takwa ketika dia menghargai syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah firmankan, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sopo-sopo sing ngregani syiari Allah itu pembuktian hati yang punya takwa. Kalau kita takwa, Allah punya syiar, punya rambu-rambu, ada syariat, ada peraturan, ada jalan surga, ada jalan neraka. Dia hargai jalan surga, ia tempuh dengan penuh harapan. Jalan neraka ia tinggalkan dengan penuh waspada. Itu namanya ngregani syiari Allah. Itu merupakan pembuktian hati yang punya takwa. Termasuk sekarang kita berada di bulan Muharram, 3 bulan berturut bulan haram. Jumlah total 4 dalam 1 tahun. Ya Allah sebutkan, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah di dalam setahun itu 12. Semenjak Allah cipta langit dan bumi, 4 diantaranya bulan haram, bulan mulia, yang maknanya amal soleh lebih besar pahalanya daripada amal soleh di luar bulan-bulan haram. Dosa pun juga demikian, supaya orang semangat dengan ketakwaannya dan semangat meninggalkan kemaksiatannya. Apa 4 bulan haram itu? 1 Rajab, lalu 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah persiapan haji, karena orang libur perang. Dzulhijjah waktu melaksanakan haji, menyempurnakan keislaman dengan haji. Muharram sigek-sigek selepas pulang haji. Hargai dengan ketaatan, jangan dinodai, jangan dibalik nama. Dzulqa'dah jangan diberi nama slow, diseseli barang Allah. Banyak orang gak wani duwe gawe, jere ciloko. Ini wajib kita tinggalkan. Gak boleh punya akidah seperti itu. Islam gak ada tuntunan kayak begitu. Itu bulan mulia isi dengan ketaatan. Mau mantu silahkan, jangan di bulan besar tok, Dzulhijjah. Ketiga itu adalah bulan haram, bulan mulia, isi dengan ketaatan. Nikah termasuk ketaatan. Demikian juga Muharram, beri nama dengan Muharram, bulan yang dimuliakan.
Jangan dinodai dengan khurafat. Sampai banyak orang menganggap itu bulan sial, nganti badhe mantu wae gak berani jereke mbarengi Nyi Roro Kidul cilaka. Seprono seprene Nyi Roro Kidul niku pun mantu ping pinten, panggah benton panggah mantu wae. Itu agama milik siapa? Mengaku Islam kok terbawa khurafat. Hargailah sebagaimana Allah menghargai. Apa perbuatan yang dibimbingkan di bulan Muharram? 1. Puasa tanggal 10 diiringi tanggal 9, namanya puasa Asyura. Yang pokok tanggal 10, tanggal 9 pembeda, supaya beda dengan puasanya Yahudi. Punya fadilah mengampunkan dosa kecil setahun. Allahu Akbar, besar fadilahnya. Dan kita banyak melakukan dosa-dosa. Puasalah. Atau mau memperbanyak puasa silahkan, karena sebaik-baik puasa sesudah Ramadan itu bulan Muharram. Sebagaimana sebaik-baik sholat sunnah setelah wajib itu sholat malam. Itulah yang wajib kita kerjakan. Beramallah berdasarkan ilmu, jangan katanya-katanya, apalagi khurafat. Kita beragama itu berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, bukan ceritane wong. Makanya Allah berpesan, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bertindak bila kamu gak punya ilmu. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu As-Sunnah, ilmu itu pemahaman praktek para sahabat. Marilah kita buktikan takwa kita. Ketika kita mati nanti, kita dapat hiburan dengan menghargai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apabila takwa kita terwujud dengan menghargai hukum Allah, kita taat sampai mati. Kita tidak akan beramal kecuali dengan tuntunan dalil yang jelas hak dan benar. Apabila itu semua kita bisa wujudkan, itu tanda-tanda kita punya takwa. Semoga Allah kokohkan takwa kita sampai mati. Kita mati husnul khotimah, yang kelak kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barawalakum bil ayati badil hakim. Aqul qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.